Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erlina Farida. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi produk kreatif dan kewirausahaan untuk sekolah menengah kejuruan kelas 12. Materi yang saya paparkan pada kali ini yaitu mengenai perakitan produk. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami pengertian dan prinsip perakitan. 2. Menerangkan proses perakitan. 3. Menganalisis sistem perakitan. 4. Mengetahui rancangan perakitan. Pengertian dan prinsip perakitan. Operasi perakitan atau yang dikenal dengan nama assembling operation merupakan salah satu jenis operasi utama dalam proses manufaktur. Merakit adalah proses menyatukan dua komponen atau lebih menjadi bentuk akhir suatu produk yang diinginkan. Perakitan erat kaitannya dengan perusahaan manufaktur. Namun, beberapa perusahaan manufaktur ada yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan operasi perakitan. Biasanya, perusahaan tersebut akan menyerahkan operasi perakitan kepada pihak atau perusahaan lain. Apa itu perakitan? Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Prinsip perakitan dalam proses manufaktur. Ada 6 prinsip perakitan dalam proses manufaktur. 1. Pasangan semua bagian komponen menjadi satu produk. 2. Proses pengencangan. 3. Proses inspeksi dan pengujian fungsional. 4. Pemberian nama atau label. 5. Pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk. 6. Pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyegrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Terdapat beberapa macam metode perakitan yang dapat dikelompokkan berdasarkan proses penyambungan komponen dan sifat yang dirakit. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ada 3 metode perakitan dalam proses penyambungan komponen. Yang pertama, metode kaskade. Metode kaskade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah berurutan. Metode ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau paku keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yaitu perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengeboran plat yang akan disambung. Selanjutnya, alat ini akan ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. Metode yang kedua adalah metode keseimbangan.
Metode keseimbangan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil, kereta api, dan juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan plat-plat tipis. Metode yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau yang dikenal dengan nama knockdown. Metode bongkar pasang atau knockdown dilakukan secara berurutan juga, tetapi dapat dibongkar pasang, seperti perakitan meja belajar dari bahan partikel atau merakit antena televisi. Metode ini banyak digunakan dalam perakitan, umumnya menggunakan sambungan baut dan mur atau screw. Proses perakitan pada metode bongkar pasang ini harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Sebaiknya lubang-lubang dibor dengan memberikan posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap. Baut dan mur juga screw yang digunakan umumnya mudah didapatkan di pasaran. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ada 3 metode perakitan dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau yang dikenal dengan nama interchangeable, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Penggunaan komponen yang lebih distandarkan memiliki keuntungan, yaitu perakitan komponennya menjadi lebih cepat dan penggantian komponen yang rusak mudah didapatkan di pasaran. Namun kelemahannya yaitu harus membeli komponen yang rusak dengan harga yang relatif mahal. Metode yang kedua yaitu metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Hanya saja setiap komponen ini memiliki pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukurannya. Metode yang ketiga yaitu metode perakitan secara individual. Metode perakitan secara individual biasanya pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lain menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Demikian tadi materi mengenai perakitan produk. Untuk materi selanjutnya akan saya paparkan pada video yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.